Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Orang Batak memang belum pernah menjadi presiden Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa halak kita pernah memimpin pemerintahan Indonesia di awal-awal berdirinya republik ini? Hal tersebut bisa terjadi karena kepala pemerintahan saat itu dipegang oleh Perdana Menteri, sementara Presiden yang dijabat Soekarno berperan sebagai kepala negara. Pertama, Amir Syarifuddin Harahap. Pria kelahiran Medan 27 April 1907 yang merupakan Perdana Menteri kedua Indonesia. Dia memimpin pemerintah Indonesia saat era perjuangan kemerdekaan lewat dua kabinet yang dibentuknya. Pada era Perdana Menteri pertama Sultan Syahrir 1945 sampai 1957, Amir juga pernah menjadi Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan. Belanda mengenal Amir sebagai orang yang tidak mengenal kata takut. Pada 19 Desember 1948, Amir meninggal dunia akibat dieksekusi mati. Amir yang merupakan tokoh PKI saat itu belum partai terlarang, dituduh terlibat dalam pemberontakan di Madiun 1948. Walau seorang komunis, Amir adalah seorang Kristen yang taat. Bahkan sejumlah sumber menyebut saat ditembak mati oleh polisi militer, Amir meninggal dunia dengan memegang Injil. Bagi gereja HKBP, Amir juga adalah sejarah, sebab pada 1931, Amir yang terlahir bukan Kristen dibaptis di HKBP Kernolong, yang merupakan HKBP pertama di Jakarta. Orang Batak lainnya yang pernah memimpin pemerintahan Indonesia adalah Burhanuddin Harahap. Siapakah dia? Burhanuddin Harahap merupakan Perdana Menteri ke-9 Indonesia. Pria kelahiran Medan 1917 ini memerintah dalam era demokrasi liberal, mulai dari 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Burhanuddin merupakan Perdana Menteri yang sukses menggelar pemilu pertama di Indonesia. Sejarah mencatat, pesta demokrasi yang digelar pada 1955 itu berlangsung damai dan lancar, kendati diikuti oleh banyak sekali partai politik. Di usianya yang sudah menua pada 1980, Burhanuddin tetap tidak tahan melihat kesewenang-wenangan Presiden Soeharto terhadap lawan politiknya. Akhirnya, ia pun melawan sang penguasa Orde Baru bersama 49 tokoh lain lewat petisi 50, yakni dokumen yang berisi penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Dokumen ini membuat Soeharto naik pitam. Burhanuddin meninggal dunia di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pada 14 Juni 1987 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Demikian informasi tentang dua tokoh orang Batak yang pernah pimpin Republik Indonesia. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.